Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah kesaksian para hewan tentang kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Sepanjang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang banyak peristiwa yang tidak logis, yang mengundang tanya manusia sehingga berbagai kejadian. Itu pun tidak hanya membuat para sahabat ada yang tidak percaya dan memilih murtad, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun di balik itu semua lebih banyak yang percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapat hidayah dari Allah, sehingga semakin meningkatlah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada suatu ketika ada seorang Arab Badui yang memusuhi Rasulullah dan meragukan kenabian Rasulullah. Ia bahkan berniat membunuh Rasulullah yang dianggapnya telah berdusta. Namun ada seekor hewan yang kemudian datang dan berbicara memberi kesaksian bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar utusan Allah. Kisah tentang hewan yang bisa berbicara dan memberikan kesaksiannya atas kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa dijumpai dalam kitab As-Sifa bi Ta'rif Hukuk Al-Mustafa karangan Al-Imam Al-Alamah Al-Qadhiyat. Imam Baihaqi juga menyebutkan dalam Dalailun Nubuwah. Begitu juga Imam Ibnu Katsir dalam Bidayahnya, juga Imam Tabrani. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hewan tersebut adalah dab atau biawak padang pasir. Kala itu seorang Arab Badui dari Bani Sulaim selepas berburu biawak bertemu dengan rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat iring-iringan itu ia berniat untuk mendekati dan bertanya, siapa yang tengah lewat di hadapannya? Seketika ia sampai dekat dengan perkumpulan para sahabat, ia bertanya kepada para sahabat Rasulullah, siapakah orang yang dikerumuni orang banyak ini? Para sahabat yang kala itu sedang berdiskusi santai dengan Rasulullah berkata, dia adalah utusan Allah, dia nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Mendengar jawaban para sahabat, lelaki Badu itu pun berkata, demi Lata dan Uzza, aku tidak percaya bahwa dia adalah utusan Allah. Mendengar perkataan lelaki itu, Sayyidina Umar bin Khattab sangat marah. Ia bahkan sangat ingin membunuh Arab Badui tersebut. Kemudian Sayyidina Umar pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku mengakhiri hidupnya. Namun Rasulullah tidak menyetujui permintaan Sayyidina Umar seraya bersabda, wahai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa orang yang lemah lembut itu hampir diangkat menjadi nabi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang bijaksana dengan menanyai alasan orang Arab Badui itu membencinya. Apa yang menyebabkan engkau berkata demikian? Sepatutnya engkau menghormatiku dalam perhimpunan bersama sahabatku. Namun Arab Badui itu justru semakin tidak mau mengalah. Ia berkata bahwa dirinya tidak akan beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum biawak hasil buruannya itu juga beriman kepada Rasulullah. Maka seketika itu ia melemparkan biawak hasil buruannya di hadapan Rasulullah. Namun lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terpancing untuk marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memanggil biawak hasil tangkapan Arab Badui tersebut. Dan anehnya biawak itu bisa menjawab dalam bahasa Arab layaknya manusia yang berbicara, sehingga semua orang yang berada di tempat itu mengerti apa yang diucapkan oleh biawak itu. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai biawak, biawak itu menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai utusan Tuhan semesta alam. Rasulullah melanjutkan, siapakah yang kamu sembah wahai biawak? Biawak itu menjawab, yang kusembah adalah yang kerajaannya ada di langit, kekuasaannya di bumi, jalannya ada di laut, rahmatnya ada di surga, dan azabnya ada di neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu siapakah aku wahai biawak? Biawak itu menjawab, engkau adalah utusan Allah Tuhan semesta alam, penutup dari semua para nabi. Sungguh beruntung orang yang membenarkan kamu dan sungguh merugi bagi orang yang mendustakan kamu. Mendengar persaksian dari biawak hasil buruannya itu, orang Arab Badui itu pun merasa takjub dan terheran-heran. Maka kemudian ia pun menyatakan keimanan dan mengimani akan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia pun memeluk Islam. Dalam buku yang berjudul Semua Ada Saatnya, Syekh Muhammad Al-Misri menceritakan bahwa Abu Said Al-Khudri pernah berkata suatu ketika seekor serigala menangkap seekor kambing. Maka tanpa ada rasa takut seorang Arab Badui yang menggembala kambing itu pun mengejar serigala itu dan menarik kambing gembalaannya itu dari mulut serigala tersebut.
Setelah kejadian itu maka serigala itu duduk di atas ekornya seraya berkata, "Bertakwalah kepada Allah, mengapa engkau menarik rezeki yang telah diberikan Allah kepadaku?" Lalu penggembala itu pun berkata, "Alangkah anehnya seekor serigala bisa berbicara mengucapkan kata-kata manusia kepadaku." Lantas serigala itu berkata lagi, "Maukah engkau aku beritahukan yang lebih mengagumkan daripada itu?" "Apakah itu?" tanya penggembala. Serigala itu berkata, "Wahai penggembala, di Madinah ada seorang rasul bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih banyak di antara mereka yang mengatakan dia penyihir dan mendustakannya." Maka tanpa banyak bertanya penggembala itu menggembalakan kambing-kambingnya hingga memasuki kota Madinah. Ia meletakkan kambing-kambingnya di suatu tempat. Kemudian ia datang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia menyampaikan apa yang telah ia alami. Kemudian ia langsung bersyahadat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kaum muslimin berkumpul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada penggembala itu, "Beritahukanlah kepada mereka." Maka penggembala itu memberitahukan yang baru saja dialaminya kepada kaum muslimin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Sungguh benar apa yang telah ia katakan, demi jiwaku yang berada di tangannya, hari kiamat tidak akan terjadi hingga hewan buas berbicara kepada manusia, ujung cambuk dan tali sendal berbicara kepada pemiliknya." Kisah ini termaktub dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dua kisah keajaiban yang kita bahas ini yakni seekor biawak yang bisa berbicara kepada Rasulullah dan serigala yang bisa berbicara kepada si pengembala, merupakan sebagian dari banyak mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini juga menyampaikan kepada kita bahwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipersaksikan oleh para hewan. Mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi utusan Allah. Persaksian para binatang tentu tidak dapat ditolak oleh akal sehat setiap orang yang tidak ada penyakit di hatinya. Tentu akan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar seorang Nabi dan Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diutus kepada seluruh manusia serta alam dan seisinya. Hewan dan tumbuhan semuanya tunduk dan beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain kisah biawak dan serigala yang bisa berbicara, ada juga kisah-kisah lain yang juga menunjukkan bahwa seluruh makhluk hidup di muka bumi memberikan persaksian bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah. Dan kisahnya sebenarnya sudah ada dibahas di channel Islam Fisabilillah yang berjudul Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui umatnya. Juga ada kisah tentang tanaman yang tunduk setiap Rasulullah lewat. Peristiwa ini bahkan telah terjadi sebelum wahyu turun, yakni ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dagang. Ada pula kisah pohon kurma yang menangis karena tak lagi menjadi sandaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah. Tangisannya bahkan dapat didengar oleh para sahabat yang hadir di sana. Juga kisah batu yang selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kisah awan yang selalu menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perjalanan. Dan sungguh di balik banyaknya peristiwa ajaib itu adalah untuk menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagi orang yang mati hatinya, peristiwa tersebut mereka anggap hanyalah dongeng belaka dan enggan mempercayainya. Semoga kita bukanlah bagian dari mereka yang buta mata dan hatinya dari kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.